Berikut berkas-berkas yang perlu dipersiapkan oleh petugas verifikasi atau petugas ground check sensus pertanian 2023. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sebelumnya disampaikan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan untuk video pada pembahasan kali ini akan saya informasikan kepada teman-teman sekalian. Maksudnya di sini adalah mengenai berkas-berkas yang perlu dipersiapkan bagi teman-teman yang dilibatkan untuk kegiatan verifikasi ataupun ground check hasil pengolahan data sensus pertanian 2023. Berkas apa sajakah yang dimaksud? Jadi pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham, juga tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebagaimana kita ketahui bersama, untuk kegiatan verifikasi atau ground check hasil pendataan sensus pertanian 2023 adalah 6 sampai dengan 31 Oktober 2023. Ini yang terjadi di wilayah saya ya. Kurang tahu untuk di wilayah teman-teman apakah sama untuk tanggalnya, yaitu 6 sampai 31 Oktober 2023 atau bahkan mungkin berbeda. Bagi yang merasa berbeda ataupun sama, bisa silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya untuk kita sharing bersama. Dan pernah saya informasikan juga sebelumnya di mana petugas yang diikutkan untuk kegiatan verifikasi atau ground check sensus pertanian 2023 ini tergantung dari banyaknya anomali yang ada di suatu kecamatan. Misalkan untuk contoh di wilayah kecamatan saya hanya ada satu tim untuk kegiatan ground check sensus pertanian karena jumlah anomalinya yang tidak terlalu banyak. Di mana dalam satu tim tersebut ada keseluruhannya yaitu ada 5 petugas, di mana dari 5 petugas tersebut harus benar-benar turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi atau ground check. Dan ada 3 petugas yang merupakan mitra, di mana mitra tersebut honor akan diberikan berdasarkan orang perkunjungan. Dan untuk 3 mitra yang saya sebutkan tadi, untuk tim saya di wilayah kerja saya maksudnya ya, ada 6 kunjungan yang harus diselesaikan, di mana dalam satu kunjungan harus mendata atau melaksanakan verifikasi atau ground check terhadap 13 sampai dengan 15 rumah tangga pertanian. Kemudian 2 petugas yang lainnya merupakan pegawai organik PPS, di mana satu diantaranya dijadwalkan melaksanakan tugasnya yaitu 3 orang perkunjungan, 3 kunjungan, dan yang satunya lagi adalah 4 kunjungan. Dan untuk tiap kunjungannya dengan dibebankan satu kunjungan itu sekitar 14 sampai dengan 16 ya, atau 13 sampai dengan 15 itu kisarannya ya, ruta tani yang harus dilaksanakan verifikasi ataupun di ground check berdasarkan data anomali yang ada. Jadi berdasarkan yang sudah tertera di situ, misalkan untuk mitra yang dilibatkan di sini adalah 6 kunjungan ya, karena honor dibayarkan per kunjungan juga. Dalam satu kunjungan harus mendata paling tidak 13 sampai dengan 16 ruta tani. Artinya jika memang dilaksanakan setiap hari, 6 hari bisa selesai, tapi tidak menutup kemungkinan itu akan memakan waktu lebih cepat atau bahkan lebih lama. Itu tergantung dari petugasnya masing-masing, karena sebagaimana kita ketahui itu untuk alamatnya itu acak ya, jadi bisa saja lebih dari hari yang sudah ditargetkan, karena memang jarak satu rumah tangga pertanian yang ada dalam daftar anomali dengan ruta tani yang lainnya itu berjauhan, dan memang harus mencari tahu terlebih dahulu. Baik, selanjutnya untuk berkas-berkas yang perlu dipersiapkan oleh petugas yang dilibatkan untuk kegiatan verifikasi atau ground check sensus pertanian. Yang pertama adalah pastinya adalah data hasil ground check-nya, di mana untuk di wilayah saya datanya untuk daftar-daftar anomali sudah dialokasikan per petugas, kemudian di print. Sesudah itu teman-teman petugas membawa data-data tersebut sesuai dengan wilayah yang sudah dibagikan atau dialokasikan tersebut. Kemudian
Kemudian jika sudah dilaksanakan verifikasi atau cross check, ditulis hasil verifikasi dan hasil cross checknya, ditulis juga dengan nama pencacah cross checknya siapa. Dan jika itu sudah selesai, untuk berkas selanjutnya itu tadi adalah berkas pertamanya. Berkas yang kedua pastinya surat tugas juga harus sudah ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan wilayah tugasnya. Misalkan katakanlah saya ditugaskan di wilayah desa A, maka saya harus mendapatkan tanda tangan dari pemerintah desa tersebut ya, berstempel. Kemudian yang ketiga, laporan kegiatan. Jadi ada laporan kegiatan, misalkan tadi alokasinya dalam satu kunjungan ada 13 sampai dengan 16 ruta tani yang harus didata ataupun sudah didata dalam satu kunjungan tersebut. Mendata 13 sampai dengan 16 ruta tani itu siapa saja, beralamat di mana saja, seperti itu. Itu adalah laporan dari kegiatan perkunjungannya. Dan kemudian yang keempat atau selanjutnya, data pendukung selanjutnya adalah bukan data sih, untuk berkas pendukung lebih tepatnya berkas pendukung yang selanjutnya atau yang terakhir adalah foto kegiatan. Jadi paling tidak teman-teman harus ada satu foto pada saat kegiatan cross check atau verifikasi sensus pertanian tersebut dalam satu kunjungan. Misalkan dalam satu kunjungan kan teman-teman mendatangi satu oleh pemerintah desa setempat, kemudian 13-16 ruta tani, dan paling tidak diupayakan ada foto dari salah satunya, bisa pada saat kegiatan permintaan izin di desa ataupun pada saat kegiatan cross check-nya atau verifikasi di lapangan, yaitu berfoto dengan responden. Ya, keempat berkas tersebut harus teman-teman petugas yang dilibatkan dalam kegiatan verifikasi atau cross check sensus pertanian persiapkan agar kedepanannya ya untuk pembayaran honor nantinya sesudah kegiatan selesai itu bisa segera dibayarkan. Dan sebagai informasi untuk teman-teman, untuk di tim saya sendiri saat ini untuk kegiatan lapangannya sudah selesai, artinya semuanya sudah menyelesaikan verifikasi ataupun cross check-nya atau ya project atau verifikasi hasil ST-nya sudah berdasarkan data anomalinya sudah selesai. Dan yang belum selesai yaitu pengentri datanya. Jadi pengentri data harus mengentri data dari hasil cross check yang tadi sudah diselesaikan oleh satu tim, satu pengentri atau satu yang ditugaskan sebagai pengentri harus mengentri keseluruhan data yang sudah dihasilkan. Dan informasi tambahan bagi teman-teman, apabila pada saat kegiatan cross check ternyata data yang sudah dihasilkan memang sudah sesuai dengan yang tertera di situ, tidak mengapa, bisa saja ditulis sama dengan hasil yang sebelumnya ya. Jadi anomali di sini atau perlunya verifikasi atau cross check untuk memastikan apakah datanya itu sudah sesuai dengan jawaban responden atau barangkali ada kekhilafan ataupun kesalahan dari pencacah kegiatan sensus pertanian ataupun pengentrinya ya, tetapi tidak menutup kemungkinan itu memang sudah sesuai dengan jawaban dari responden. Misalkan saja untuk contoh harga cabai, misalkan harga cabai per kilo di suatu wilayah dialokasikan dengan kisaran 20 sampai dengan 50.000 adalah harga tertingginya adalah 50.000 per kilo, tetapi pada saat kegiatan pendataan ternyata memang harga cabai sedang mahal di mana petani tersebut memang menjual dengan harga 70 sampai 80.000. Jadi setelah dilaksanakan cross check atau verifikasi memang seperti itu temuannya, jadi dituliskan sesuai dengan yang kenyataannya saja. Jadi di sini saya tekankan anomali bukan berarti salah, tetapi hanya untuk memverifikasi atau meng-cross check ulang atas dasar data-data yang muncul sebagai data anomali. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam sukses selalu tentunya dan wassalamualaikum.